Star FM Inspiring Sound. Selamat siang ya. Seperti yang sudah bagus tadi spill ya, kita sempat memberikan bocoran ya untuk obrolan di siang hari ini di podcast Star FM Solovers ya. Kita bakal membahas tentang yang online. Antrian online nih Solovers ya, menggunakan aplikasi JKN Mobile. Dan sudah hadir ya di Star FM sekarang ya, yang akan ngobrol bareng bersama dengan kita. Sudah ada dua narasumber nih. Yang pertama ada Nur Isna Mayangsari. Beliau adalah staf mutu layanan kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Selamat siang Mbak Isna. Selamat siang Mas Bagus. Kabar baik? Alhamdulillah baik ya. Dan juga sudah ada Mbak Dina Puspitasari AMD. Beliau adalah staf frontliner RSU Sakinah Idaman. Halo Mbak Dina. Halo Mas Bagus. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Dan bisa langsung datang ke Star FM ya Solovers ya, buat ngobrol bareng di podcast Star FM nih. Dan di obrolan kali ini kita bakal membahas tentang antrian online di FKRTL atau di rumah sakit ya Solovers. FKRTL ini adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang cukup menggunakan aplikasi JKN Mobile. Wow, ini lebih gampang ya pastinya. Tapi ya Solovers, pastinya kan ada cara-caranya ya, gimana sih cara pakainya gitu kan. Apakah cukup dengan download aplikasinya aja atau seperti apa? Nah langsung deh kita tanyain aja ke Mbak Isna dulu nih ya. Untuk mendaftar ya Mbak Isna ya, caranya gimana sih cara mendaftar antrian online BPJS Kesehatan? Oke baik Mas Bagus. Jadi terkait dengan antrian online ini kan sebenarnya sistem di mana pasien itu mempunyai kepastian untuk bisa mendapatkan nomor antrian tanpa dia harus datang nih ke rumah sakitnya gitu kan. Nah ini untuk mendaftarnya bisa dengan download dulu aplikasi mobile JKN. Jadi di Play Store atau App Store itu kan kita bisa cari aja aplikasi namanya Mobile JKN. Nanti setelah ketemu bisa diinstal. Setelah dilakukan instalasi aplikasi Mobile JKN-nya, nanti bisa langsung diminta untuk mendaftar terlebih dahulu akunnya. Jadi masing-masing peserta JKN itu atau Jaminan Kesehatan Nasional itu punya satu nomor KTP yang terdaftar di BPJS atau BPJS Kesehatan itu mempunyai satu nomor JKN. Nah ini digunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi tinggal masukkan nomor NIK dan data-data yang diperlukan. Bisa masukkan nomor handphone, kemudian masukkan biasanya ada kode OTP untuk verifikasi. Untuk nomor HP-nya juga ada email yang harus diisi. Nantinya akan ada OTP juga yang untuk memverifikasi emailnya. Nanti setelah berhasil untuk verifikasi email dan nomor handphone, nanti peserta akan diminta untuk membuat password. Jadi passwordnya dibuat oleh si peserta itu sendiri. Kemudian nanti untuk digunakan login ke depannya gitu. Selain itu juga diminta untuk membuat PIN yang ketika nanti ada perubahan data atau sesuatu yang dilakukan di mobil JKN itu tinggal masukkan PIN, tidak perlu memasukkan kode OTP lagi. Seperti itu Mas Bagus. Oke, jadi memang caranya cukup mudah ya Mbak ya, berarti ya gak ribet ya Solovers ya, karena semudah itu. Tapi syarat-syaratnya nih Mbak Isna, syarat untuk menggunakan antrian online BPJS Kesehatan itu apa aja Mbak? Oke, jadi kalau yang disampaikan di sini antrian online di mobil JKN itu kan untuk mendaftar di dua ya Mas, ada FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu klinik, puskesmas, dokter keluarga atau dokter gigi keluarga. Kemudian bisa juga digunakan untuk mendaftar di FKRTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut, rujukan tingkat lanjut, yaitu rumah sakit. Nah kalau untuk yang di FKTP atau di klinik itu sendiri, nanti bisa didaftar langsung aja, itu bebas mau, maksudnya ketika itu kan periksa untuk yang ke fasilitas tingkat pertama ya, itu bisa ambil biasanya untuk mengambil antrian di hari ini dan besok. Biasanya bisa ngambil tinggal ada menu di situ, adalah menu untuk pendaftaran pelayanan antrian. Nanti tinggal diklik aja. Kemudian setelah diklik nanti tinggal masukkan siapa nama pasiennya yang mau didaftarkan. Kemudian pilih harinya dan pilihan keluhan, ada isian keluhan. Misalnya kalau mau ke dokter gigi atau ke dokter umum, kemudian keluhannya apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Nanti setelah mendaftar pasien dapat nomor antrian, nanti tinggal datang aja sesuai dengan tanggal yang dia daftar. Nanti setelah daftar tinggal nanti bisa dilayani oleh di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian untuk yang fasilitas kesehatan tingkat rujukan atau lanjutan itu dia harus dengan syarat punya
rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama tadi. Jadi setelah dia periksa ke Vaskes 1, kemudian dia ternyata perlu ada rujukan nih ke poli yang lebih spesialis, istilahnya poli spesialis. Nanti dari rujukan itu pasien bisa digunakan untuk syarat untuk bisa mengambil antrian melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi kalau misal dia nggak punya rujukan, ya memang nggak bisa gitu ambil antriannya lewat Mobile JKN. Gitu, Oke. Mas Agus. Jadi memang harus ada ini ya, kalau dirujuk ya rujukan gitu ya, Iya, Mbak Isna ya. betul, harus ada Oke. rujukannya. Tapi kalau untuk Vaskesnya nih Mbak Isna, untuk fasilitas kesehatannya itu semua Vaskes menerima antrian online atau hanya tertentu aja atau gimana tuh Mbak? Semua. Semuanya. Ya, semua fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan tingkat lanjut itu yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu semuanya wajib menerima untuk antrian online tersebut. Jadi bisa ambil antrian. Jadi cukup dengan satu aplikasi, si pasien ketika mau dirujuk kemanapun di rumah sakit manapun itu bisa. Cuman kalau untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu wajib harus pasien terdaftar di situ dulu, karena kan kalau pasien JKN itu kan cuman bisa milih di satu FKTP aja ya Mas ya. Yeah. Jadi kalau bukan FKTP terdaftarnya emang nggak bisa gitu untuk daftar lewat Mobile JKN. Oke. Gitu. Jadi memang harus terdaftar di FKTP-nya ya Solovers. Tapi kalau misalkan ya, misalkan saya nih Mbak Isna pengen ngambil antrian buat nenek gitu, itu bisa nggak sih untuk orang lain gitu? Itu bisa nggak Mbak? Jadi kalau untuk di akun Mobile JKN itu ada beberapa yang misal dalam satu akun itu ketika saya menjadi satu kakak dan satu kepesertaan bersama dengan anggota keluarga di dalam kakak itu, misal neneknya Mas Bagus nih ternyata satu kakak nih sama Mas Bagus, bisa jadi kalau kepesertanya segmennya sama-sama dari Mandiri misal seperti itu ya bisa didaftarkan. Tapi kecuali kalau misal sudah pisah kakak dan ternyata misal Mas Bagus ditanggung nih sama PT Star FM misal gitu, dan ternyata neneknya mandiri, itu nggak bisa. Jadi harus neneknya sendiri punya akun sendiri, Mas Bagus sendiri. Jadi beda gitu, nggak bisa ngambilin antrian. Oke. Jadi intinya adalah kalau masih satu kakak berarti bisa ya Mbak ya? Satu kakak dan satu segmen kepesertaan. Iya yang betul sama, sekali. betul. Jadi memang memudahkan sekali ya Solovers. Tapi kalau beda beda kakak, beda kepesertaan juga pastinya nggak bisa ya. Oke, sekarang kita ke fasilitas kesehatannya nih, ke Mbak Dina ya. Sudah siap Mbak Dina ya? Oke. Bismillah ya Mbak Dina ya. Sebenarnya kalau untuk di rumah sakit sudah berapa lama nih Mbak untuk menggunakan layanan ini, terutama di Rumah Sakit Sakinah Idaman nih? Kurang lebih sekitar 3-4 tahun ya kita menggunakan aplikasi tersebut gitu. Tentunya ya nano-nano gitu, tapi aplikasi ini memang menurut saya sangat memudahkan pasien ya. Ketika pasien datang ke rumah sakit itu kan banyak sekali ya kendala, misalnya pasiennya lagi sakit atau ibu hamil. Nah, ketika ibu hamil pun butuh dengan aplikasi tersebut untuk memudahkan antrian supaya dia tidak menunggu terlalu lama begitu. Kemudian dan kemudahan saya satu lagi itu pasien bisa booking di manapun pasien berada gitu. Salah satu kelebihannya sih itu. Gitu Oke. Jadi memang memudahkan ya Mbak ya. Dan pasien pun bisa mengetahui untuk jam kedatangannya jam berapa kalau misalkan sudah booking di antrian tersebut. Jadi tidak terlalu menunggu lama di bagian pendaftaran gitu. Oke. Biar lebih memudahkan waktunya juga. Gak yang ngantri panjang banget gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau pasien yang sudah tua ya, yang sudah lansia begitu, begitu datang kan sudah dalam keadaan ini baik-baik aja. Iya benar. Jadi keluarga sudah siap dengan aplikasinya, kita langsung Bu udah daftar sudah Mbak, oke kita check in gitu. Pas sudah check in tanpa harus ada rujukan yang bersurat ya, Di print gitu di ya. print ya. Soalnya kan di aplikasi itu pun kita ada namanya iCare. Iya. Bisa langsung terakses gitu. Oke. Jadi begitu datang langsung check in tadi ya Mbak Dina ya. Jadi langsung bisa dilayanin gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi kalau untuk buat peserta nih ya, untuk yang peserta BPJS nih, sebenarnya kalau dari layanan ini keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan apa aja nih Mbak? Keuntungannya itu tadi yang pertama ya, pasien bisa dapat antrian lebih awal. Bahkan kalau di rumah sakit Sakinah Idaman sendiri pun 1 bulan itu sudah bisa langsung ambil nomor antrian begitu. Kemudian pasien itu bisa mengetahui estimasi kedatangan mau jam berapa. Misal nih pasien dapat nomor antrian 16, di situ sudah terdapat jam kedatangannya, sehingga itu tadi pasien tidak
perlu untuk menunggu terlalu lama. Begitu. Ya berarti memang untuk bisa memudahkan gak nunggu lama. Betul, ya Mbak ya. Betul sekali. Soalnya kadang-kadang kalau nungguin nomor antrian yang sebelumnya pernah Bagus rasain ya, Slovers itu ini Mbak lama gitu. Beberapa kali lama gitu ya. Berasa kayak mau piknik gitu lama gitu kan. Oke, tapi dengan adanya ini pastinya untuk memudahkan para pasien juga ya pastinya biar nggak ngantri terlalu lama juga nih. Tapi kalau untuk rumah sakit sendiri nih dengan adanya program ini atau layanan ini nih Mbak Dina itu mendapatkan kayak keuntungan apa sih Mbak dari adanya layanan ini buat rumah sakitnya sendiri gitu? Oh iya, keuntungannya sangat banyak ya menurut saya ya. Jadi pelayanan kita cepat banget. Dari pendaftaran, kemudian dari antrian pemanggilan dokter itu juga cepat, kemudian antri farmasi itu juga cepat. Jadi memang aplikasi ini meminimalisir untuk pasien tidak menunggu terlalu lama. Begitu. Iya. Oke, jadi memang intinya adalah biar nggak nunggu terlalu lama ya Mbak Dina ya. Betul, sehingga cepat dokter meriksa cepat, pasien juga nyaman, aman kan ya. Betul. Udah senang juga dilayani dengan cepat. Benar sekali. Karena kan pengennya adalah kemudahan dan kenyamanan ya Solovers pastinya. Dan buat Solovers yang pengen nanya juga nih ke Mbak Dina atau Mbak Isna ya silakan aja di 0818621013 ya 0818621013 karena kita masih sampai nanti jam 3 sore ya silakan aja. Misalkan ada yang pengen ditanyakan tentang antrian online-nya, kalau error gimana. Nah, itu bisa nih nanti langsung ditanyakan atau yang lainnya ya yang berkaitan dengan CKN Mobile silakan aja nih. Nah, balik lagi nih ke tadi kan kita sudah ngomongin tentang Vaskes semuanya bisa menerima antrian online ya Mbak Isna ya. Tapi kalau untuk ini nih kalau sudah ngambil antrian online tapi ternyata ada kendala nih Mbak Isna misalkan. Itu gimana nih? Harus melapor ke siapakah atau harus melakukan apa? Oh iya. Kendalanya tuh di bagian mana ini Mas? Kalau biasanya kalau di FKRTL atau di rumah sakit ketika ada kendala biasanya kan ada petugas penerima informasi dan pengaduan di rumah sakit gitu kan. Nanti bisa konfirmasi aja ke situ. Bahkan kita juga ada di BPJS itu petugas EP3RS namanya Mas. Jadi yang bisa dihubungi kontak personnya ketika nanti ada kendala. Misal dia pesertanya sudah pernah punya akun mobile JKN ternyata lupa nih passwordnya gitu kan, sering kan seperti itu ya, lupa password terus kemudian mau login ternyata gagal nomornya sudah digunakan oleh orang lain seperti itu kan, kendala-kendala seperti itu nanti bisa konfirmasi. Bahkan kita juga ada care center juga ya Mas di 165 itu ketika pasien, maksudnya kalau 165 itu kan global general se-Indonesia itu bisa diakses, bisa ditelepon aja konfirmasi terkait kendala. Bisa juga di mobil JKN itu misal sudah berhasil login ada juga menu informasi dan pengaduan Mas. Jadi kalau misal ada informasi atau pengaduan yang disampaikan nanti tinggal ditulis aja di situ, otomatis akan masuk ke dalam data kami gitu kan, yang harus diselesaikan maksimal 3 kali 24 jam. Jadi tetap harus dijawab dan harus ditelusuri, harus sampai close sampai si peserta itu selesai untuk pengaduannya, tidak ada pertanyaan lagi gitu istilahnya. Atau mungkin kalau misal sudah di rumah sakit ya itu tadi sudah ada petugas penanganan pengaduan atau EP3RS yang bisa disebut BPJS 1 itu juga bisa dikonfirmasi atau komunikasikan terkait dengan kendalanya untuk aplikasi mobile JKN atau antrian online yang lain gitu Mas. Oke, jadi memang kalau ada masalah tinggal ya dilaporkan saja gitu ya Mbak Isna ya. Iya betul. Bisa kalau sudah di rumah sakitnya bisa langsung menghubungi ini ya, kayak di rumah sakitnya kan ada petugasnya gitu ya, Solovers. Tapi kalau misalkan nih ada yang pengen mengganti jadwal nih Mbak Isna, itu bisa nggak sih? Antrian online sudah dapat nih tapi pengen ganti gitu, itu bisa apa nggak nih? Bisa Mas. Jadi di situ kan ada menu untuk membatalkan. Jadi kalau biasanya kan si peserta nih ada surat kontrol nih ya yang dibuatkan sama pihak rumah sakitnya. Tertanggal sekian berarti harus kontrol lagi. Biasanya bulan depan gitu kan. Nah, ketika ternyata pas di hari H dia sudah mengambil antrian ternyata mungkin besok saya nggak bisa, ternyata ada kepentingan lain atau mungkin posisinya di luar kota misalkan tidak bisa hadir, tinggal dibatalkan saja. Nanti biasanya konfirmasi, ada yang memang rumah sakit itu membuka misal langsung
mengganti langsung diganti bisa, atau bisa konfirmasi dulu nih ke rumah sakitnya bahwa untuk mengganti tanggal kontrolnya. Jadi dari pihak rumah sakit mengganti dulu jadwal kontrol, nanti setelah itu disesuaikan dengan tanggalnya itu tadi. Karena kan berhubungan dengan obat yang diberikan ya Mas ya, karena untuk yang kontrol ini misal sudah 30 hari dihitung obatnya habis gitu kan, nanti kalau tidak sesuai dengan jadwal kontrol berarti kan memang harus disesuaikan nanti tanggalnya, supaya untuk menghitung kebutuhan obat si pasien itu untuk 30 hari ke depannya yang akan datang seperti itu. Oke, biar tepat juga ya Mbak Isna ya berarti ya. Oke, jadi memang bisa nih ya Solovers kalau memang pengen ada penggantian jadwal itu bisa ya. Jadi nggak kayak aduh gimana nih nggak bisa datang yang padahal udah ada nomor antriannya gitu. Ternyata bisa untuk diganti atau dibatalkan ya. Tapi kalau untuk ini ya penggunaan aplikasi JKN ini ya untuk bisa kita mendapatkan nomor antrian, itu juga kita bisa tahu tentang perkiraan waktu layanan ya Mbak Isna. Betul. Itu ada nggak sih kayak misalkan kita sudah tahu nih misalkan jam 2 siang gitu, tapi ternyata tiba-tiba berubah. Apakah ada momen seperti itu apa gimana nih Mbak? Tiba-tiba berubah itu berarti dari rumah sakit atau dari pasiennya nih Mas? Dari rumah sakitnya Oke. berubah gitu. Itu ada nggak sih Mbak permasalahan seperti itu, ada nggak sih? Pernah terjadi nggak? Banyak ya Mbak ya? Iya. Oh, oke. Banyak. Ya, tiba-tiba gitu. Apalagi kalau dokter kandungan ya, dokter kandungan kan kadang mundur karena ada operasi emergency. Kemudian itu salah satunya ya. Nah, kita kalau di rumah sakit punya tim ya. Jadi tim tersebut yang akan mengkomunikasikan kepada pasien bahwa dokter untuk jadwalnya mundur ya karena ada kendala yaitu sedang menolong persalinan. Salah satu contohnya adalah seperti itu sih Mas Bagus. Oke. Jadi kita gercep kalau ada perubahan nomor antrian kita langsung konfirmasi ke pasien sehingga pasien tidak datang pada saat jam tersebut. Jadi lebih mundur sedikit gitu. Jadi langsung dikabarin ya berarti ya Mbak ya. Kita langsung konfirmasi. Gitu. Oke. Jadi memang kalau ada misalkan dari jam 2 mundur jadi jam 3 gitu ya Mbak misalkan ya. Betul. Oke. Jadi langsung dikabarin. Jadi nggak ini ya Solovers ya, nggak yang kayak udah keburu datang nih ternyata mundur gitu. Nggak bakal kayak gitu ya Mbak berarti ya. Jadi kita punya bahasa Jawanya apa ya? Ancang-ancang ya. Oh iya kali ya. Benar. Ancang-ancang. Ancang-ancang gitu ya. Jadi punya tim yang bertugas itu sih. Jadi memonitoring ya pasien BPJS, pasien umum kayak gitu sih. Jadi bisa dikendalikan untuk waktunya. Oke, jadi memang untuk memudahkan semuanya juga ya, kenyamanan semuanya nih Solovers. Karena kalau ya jadwal dokter juga pastinya kadang ada apa mendadak gitu ya Mbak ya. Betul. Biasanya operasi ya Mbak berarti ya. Operasi emergency. Kemudian dokter anak kan kalau operasi emergency harus stay juga ya untuk menolong bayi ya, sehingga kadang mundur juga gitu. Jadi ya itu tadi kita akan memberikan ancang-ancang ya bahasa Jawa ya. Betul. untuk memberitahu pasiennya kalau mundur gitu. Oke. Jadi memang senyaman itu ya Solovers ya, dan memudahkan juga. Jadi kalau mau dapetin nomor antrian nih buat check up gitu ya, buat kontrol gitu ya Solovers di rumah sakit, itu nggak perlu yang kayak datang ngantri dulu terus nunggu dulu waktu lama gitu, nggak perlu ya, karena dengan adanya mobile JKN ini jadi memudahkan sekali ya. Tapi kalau untuk biasanya nih Mbak Isna nih kendala-kendala dalam aplikasi, biasanya kan aplikasi tuh kadang ada ngebug lah apalah gitu. Itu pernah nggak sih Mbak ada kendala kayak aplikasinya bermasalah atau apa yang pernah dialamin itu apa nih Mbak? Ya pernah sih Mas. Kalau aplikasi itu kan berbasis istilahnya dari digitalisasi itu kan pasti ada resiko di dalam pengoperasiannya. Mungkin bisa jadi karena ada perbaikan sistem sehingga tidak bisa untuk dibuka untuk mobile JKN-nya gitu kan. Biasanya kita konfirmasi ke FKRTL atau ke rumah sakit bahwa ini ada perbaikan sistem sehingga ada estimasinya sekitar 60 menit atau mungkin 2 jam ke depan untuk akses mobile JKN. Nah, kalau misal akses mobile JKN ini ternyata mendadak tidak bisa, biasanya kita pending dulu nih Mas, karena kan untuk errornya itu kan nggak pasti harus selama sebulan gitu kan, nggak mungkin ya, paling sehari 2 hari. Nah, nanti biasanya diedukasi nih pasiennya, biasanya di Mbak Dina ya, konfirmasi nih kalau misal ini mohon maaf mobile JKN-nya sedang error, jadi untuk pengambilan antriannya bisa dicoba kembali untuk besok
Ya gitu. Biasanya soalnya kadang kalau di FKRTL ketika dia selesai dari poli, itu dari poli dia akan diedukasi untuk mengambil antrian langsung untuk bulan berikutnya. Nah, kalau misal pada saat itu ternyata ada error sistem nih untuk mengambil antrian untuk bulan berikutnya, ya berarti diedukasi tadi. Nanti untuk melakukan pengambilan antrian di rumah gitu kan, dicoba lagi untuk 1 hari atau 2 hari ke depan. Kalau misal masih ada kendala, ya itu tadi biasanya diminta untuk menelpon petugas dari rumah sakit, masing-masing rumah sakit atau petugas EP3RS-nya gitu Mas. Jadi tetap walaupun ada kendala terkait mobil JKN, tetap sistem antrian online di rumah sakit tetap jalan gitu. Masih tetap pasien tetap akan dilayani, pasien akan tetap diperiksa oleh dokter, mendapatkan obat. Jadi sebenarnya kendalanya kan hanya sesaat gitu ya Mas ya, karena ada estimasi perbaikan tadi gitu sih. Oke. Jadi walaupun misalkan di aplikasinya ada kendala, tapi untuk pelayanannya tetap jalan ya Mbak ya. Oke, tapi kalau untuk fitur-fiturnya nih Mbak Isna di JKN Mobile, itu ada apa aja sih Mbak? Oke, kalau fiturnya tuh banyak ya Mas ya. Banyak sekali, ada 19 untuk total semuanya ya. Ada 19 fitur nih di Mobile JKN. Salah satunya selain bisa melihat untuk mengambil antrian, itu juga bisa melihat nih jadwal tindakan medis operasi. Misal ada nih yang punya jadwal operasi, kayak misal tadi ibu hamil ternyata harus seksio sesaria gitu kan untuk sesar. Berarti kan itu ada jadwalnya. Kalau tidak cito ya, tidak darurat gitu kan. Tidak darurat berarti terjadwal. Oh, berarti nanti tanggal sekian saya akan ada penjadwalan untuk sesar gitu kan. Atau mungkin operasi-operasi yang lain gitu. Itu bisa dicek juga di aplikasi Mobile JKN jadwalnya, supaya tidak ada diskriminasi Mas. Maksudnya saya pasien BPJS kemudian jadwal operasi saya ditunda-tunda. Tidak seperti itu. Jadi di situ ada transparansi bahwa si pasien baik JKN maupun umum tuh ada jadwal operasinya di situ. Kemudian ada ketersediaan tempat tidur. Jadi si pasien itu kalau misal ke rumah sakit disampaikan rumah sakit ini tempat tidurnya udah penuh gitu kan, bisa dicek sendiri nih di aplikasi Mobile JKN bahwa ternyata tempat tidurnya memang penuh gitu kan, nanti bisa dicek sendiri. Atau mungkin mau cek juga misal ketersediaan tempat tidur di rumah sakit lain, misal kayak di sini penuh berarti saya harus ke rumah sakit mana nih yang kira-kira bisa menerima pasien lagi gitu, bisa dicek sendiri itulah si pasien. Bisa juga untuk perubahan vaskes, jadi pendaftaran baru juga bisa di situ, ada menunya. Jadi pasien itu peserta JKN itu tidak perlu ke kantor BPJS Kesehatan, tapi bisa langsung melakukan pengupdatean data melalui aplikasi Mobile JKN. Dan fitur-fitur lainnya banyak sekali Mas. Nanti mungkin kalau dibahas satu-satu sampai malam nanti ya Mas ya kita ya. Oke. Karena memang sebanyak itu ya Mbak ya. Iya. Dan semuanya memang bermanfaat nih ya Solovers, untuk kita bisa memudahkan mendapatkan layanan kesehatan ya pastinya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi Solovers yang ngobrolnya. Masih ada banyak waktu nih ya buat Solovers yang pengen gabung. Boleh langsung WA aja di 0818621013. Nanti Mbak Isna dan juga Mbak Dina siap ya untuk menjawab pertanyaan dari Solovers. Jadi silakan gabung aja ya sampai nanti jam 3 sore, atau ke Instagram boleh juga di @starjogjafm. Tetap di sini aja di podcast Star FM bersama dengan BPJS Kesehatan dan juga RSU Sakinah Idaman ya. Stay tune terus di sini, nanti kami akan segera kembali. Balik lagi Solovers di podcast Star FM ya, bersama dengan BPJS Kesehatan dan juga RSU Sakinah Idaman ya. Masih dengan tema kita membahas tentang antrian online nih Solovers ya. Dan di sore hari ini masih bersama dengan Mbak Isna ya dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman ya, dan juga Mbak Dina dari RSU Sakinah Idaman nih. Kita tadi sudah banyak membahas ya tentang antrian online, kendala-kendala yang dihadapi gitu ya Solovers ya. Terus kalau Solovers pengen bertanya langsung ya kepada petugas ya yang sudah datang ke Star FM, boleh ya langsung gabung aja di 0818621013 atau ke Instagram ya di @starjogjafm. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan ternyata nih Mbak Isna dan juga Mbak Dina nih terkait dengan BPJS. Nah ini ternyata ada satu pertanyaan dari Mbak Erni nih. Selamat siang, katanya kalau belum ada BPJS itu cara untuk mendaftarnya
itu bagaimana sih? Apakah bisa dengan online saja atau bagaimana? Silakan Mbak. Ini malah tentang mendaftar BPJS-nya. Oke, baik. Ini berarti yang ditanyakan sama Mbak Erni tadi terkait dengan dia belum punya, sebagai peserta JKN ya Mas. Betul. Ya. Oke. Jadi kalau untuk belum punya nomor kartu atau belum jadi peserta, itu kita ada beberapa layanan Mas. Jadi bisa lewat Pandawa. Kita ada layanan online namanya Pandawa. Jadi tinggal melalui WA Mas, nanti di 0811 8165165 itu nanti si peserta bisa langsung chat aja, nanti ada panduannya. Jadi mau daftar baru, nanti tinggal upload aja dokumennya. Jadi nanti ada linknya, pilih pendaftaran baru, ada link yang harus diisi, dilengkapi untuk dokumennya. Itu bisa, atau bisa nih ke kantor BPJS Kesehatan. Cuman biasanya kita minta untuk online itu tadi. Kalau untuk yang di mobil JKN ini bisa mendaftarkan sebenarnya Mas. Jadi kalau misal ada temennya nih yang sudah punya aplikasi mobil JKN, mau mendaftarkan temennya untuk menjadi peserta baru mandiri ya. Kalau misal dia yang di dalam konteks yang ditanyakan ini adalah untuk peserta mandiri yang bayar sendiri, itu bisa mendaftarkan lewat aplikasi mobil JKN milik temannya itu tadi. Misal dimasukkan nomor NIK-nya atau KK-nya aja, nanti otomatis si peserta nanti bisa melanjutkan untuk pendaftaran. Jadi ada menu di mobil JKN ini untuk melakukan pendaftaran peserta. Oke. Gitu. Dan memang kalaupun belum terdaftar, cara mendaftarnya juga lewat online juga bisa ya, Bisa, Mbak Isna ya. betul. Oke, jadi memang gampang ya Mbak Erni ya. Jadi tidak usah bingung kayak harus kemana gitu. Lewat online saja juga bisa. Begitu ya Mbak Erni ya. Semoga nanti nggak menemukan kendala ya. Kalau ada kendala nanti bisa langsung hubungi petugasnya aja. Langsung kontak yang tadi dibilang Mbak Isna ya berarti ya. Iya. Kalau misalkan ada kendala gitu. Betul, Pandawa atau Care Center bisa 165 telepon. Atau kalau yang Pandawa itu tadi yang saya sebutkan nomornya di 08118 165165 itu kan WA. Cuman itu memang untuk konfirmasi terkait dengan administrasi, layanan administrasi, informasi dan pengaduan. Cuman memang tidak chat-chatan ya Mas ya. Jadi itu kayak bot gitu ya, berbicara. Kalau pengen ngobrol langsung ya berarti ke Care Center yang 165. Gitu. Jadi memang seperti itu ya Mbak Erni ya, dimudahkan aja. Terus ini juga ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Sita nih. Kalau udah dapat nomor antrian tapi ternyata kelupaan, jadi nggak datang gitu. Ini apa yang terjadi nih? Apakah nomornya akan hangus atau seperti apa nih Mbak? Oke, kalau si peserta JKN itu sudah melakukan pendaftaran melalui aplikasi mobil JKN, sudah ada nomor antrian yang terbit istilahnya seperti itu ya. Otomatis kan dia akan istilahnya kalau sebisa mungkin kan kalau misal nggak datang dia batalkan ya Mas ya, batalkan supaya bisa mengambil antrian berikutnya. Nah ini biasanya ada yang bisa langsung nih tetap walaupun udah kelewat nih ada menu, tetap ada menu batalkan, tinggal dibatalkan aja, konfirmasi ke petugas rumah sakit untuk tadi mengedit tanggal kontrolnya. Biasanya kan dari masing-masing rumah sakit pasti ada nih ya info pendaftaran atau WA pendaftaran yang kiranya nanti bisa diminta untuk melakukan pengeditan untuk tanggal kontrolnya. Nanti setelah dilakukan pengeditan untuk tanggal kontrol, nanti si peserta bisa langsung ambil antrian lagi. Jadi untuk mengundurkan lagi nih jadwal kontrolnya dirubah jadi si peserta supaya bisa yang kapan sih tanggalnya peserta itu bisa. Gitu Mas. Oke, jadi dimundurin itu bisa tapi lewat aplikasinya harus kayak dibatalin dulu gitu ya Mbak ya. Ada menu batalkan nanti. Oke, jadi kalau belum dibatalkan walaupun datang ya nggak bisa ya Mbak ya kalau udah lewat harinya misalkan gitu ya. Kalau lewat harinya kan otomatis si pasien tidak mendapatkan nomor antrian di hari itu ya. Jadi bisa kalau misal si dokter memang posisinya antriannya memang belum penuh gitu ibaratnya kayak sesuai dengan kapasitas dokter dan jam prakteknya dokter itu ternyata masih bisa nerima lagi pasien yang onsite atau yang datang langsung bisa diterima Mas. Tapi kalau dengan resiko ketika pasien dokternya itu banyak, kadang ya tidak mungkin kita memaksa dokter itu untuk terus menambah peserta lagi karena kan kemungkinan dokter itu bisa jadi harus praktek di tempat lain gitu. Jadi itu kita biasanya bukan karena pembatasan layanan kuota ya, tapi karena memang memperhatikan dari kapasitas layanan si dokter, kapan jam berapa menit setiap kali memeriksa pasien sampai dengan dia habis selesai
prakteknya di rumah sakit tersebut gitu Mas. Oke. Jadi ya memang ini ya Solovers ya, akan ada kemudahan-kemudahan lah ya yang didapatkan. Tapi kalau untuk dari rumah sakitnya nih Mbak Dina ya, itu kan kalau dari rumah sakit biasanya kan memang ada aplikasinya ya Mbak ya, aplikasi khusus misalkan dari Sakinah Idaman gitu. Nah ini kan ada JKN, itu apakah harus disambungin kah atau harus berpindah atau gimana tuh Mbak? Nggak harus berpindah ya, tapi kita lebih dari rumah sakit itu mengedukasi pasien bahwa peserta sudah punya aplikasi JKN, alangkah baiknya bisa langsung booking aja lewat aplikasi ini gitu. Itu sih lebih ke mengedukasi gitu, menciptakan habits ya, yang dulu pasien BPJS kita edukasi untuk menggunakan aplikasi yang mobil JKN tersebut. Oke, untuk membiasakan ya Mbak ya. Iya, dan kita mengajari Betul. pasien karena ternyata saya lihat di pada saat pasien periksa gitu, pasien juga agak-agak bingung ya. Nah, itu adalah tugas kami ya, frontliner, tim rumah sakit yang mengedukasi pasien untuk ini loh Bu, kita punya aplikasi yang BPJS, yang mudah, yang cepat, yang jika misalkan mau beralih tanggal periksa tinggal dibatalkan aja, bisa langsung booking sesuai dengan tanggal keinginan pasien, kayak gitu sih. Lebih ke mengedukasi gitu. Iya. Jadi mengedukasi biar ada yang lebih mudah, pakai yang lebih mudah saja ya Mbak ya, memudahkan aja. Iya. Betul kan ya Mbak ya? Iya. Oke. Tapi biasanya ini kalau di rumah sakit ya Mbak Dina nih sebagai staff frontlinernya nih, itu kan menghadapi berbagai macam pasien nih Mbak. Biasanya itu apa saja sih Mbak yang kendala-kendala yang dihadapi pasien terkait dengan antrian nih gitu kan? Apa saja nih Mbak? Kalau ini ke pasien, jadi lebih ke pasien yang hanya datang sendiri. Pasien itu sudah dapat rujukan dari Vaskes 1, kemudian datang ke rumah sakit untuk periksa. Nah, di situ pasien hanya sendirian dan belum punya aplikasi. Nah, itu adalah tugas kami ya sebagai tim frontliner untuk mengedukasi pasien itu supaya bisa periksa dan bisa mengaplikasikan aplikasi yang BPJS tersebut. Kalau tetap dilayani ya Mbak Isna ya. Tetap dilayani, hanya saja kita lebih ke edukasi ke pasien. Bu besok datang ke sini lagi bersama anaknya atau sanak saudaranya. Nah, nanti dimohon untuk bawa HP. Kita akan bantu untuk mengaktifkan aplikasi mobil JKN begitu. Mungkin kalau pakai mobil JKN itu kan dia pasti dapat kepastian nomor antrian tuh jauh-jauh hari ya Mas. Jadi kan nomor antriannya pasti lebih kecil. Kalau misal si pasien tuh nggak bawa apa-apa, tinggal datang hari H, itu kan kadang ya mungkin bisa dilayani, tapi antriannya panjang. Ya mungkin karena nomor antriannya besar gitu kan, otomatis si pasien nunggunya jadi lama di situ gitu kan. Karena dia datang langsung, padahal sebelumnya 1 bulan yang lalu sudah ada nih yang ambil antrian di hari itu untuk kontrol. Jadi otomatis dia akan tergeser untuk nomor antriannya. Makanya lebih disarankan untuk bisa menggunakan aplikasi mobil JKN supaya bisa ambil antrian online betul gitu sekali. ya Mbak Dina. Betul sekali Mbak Isna. Oke, jadi memang biar nggak yang kayak dotongnya tuh harus awal banget kan kadang ada yang Mbak ya demi nomor antrian gitu kan. Nah, datang awal tapi nggak booking gitu kan, jadi antrinya panjang banget. Lama banget. Oh oke. Jadi dengan adanya untuk sekarang ya Mbak ya di rumah sakit itu berarti udah nggak ada yang antrian mengular panjang banget gitu, udah terminimalisir berarti Mbak dengan adanya aplikasi antrian online ini atau bagaimana tuh? Kalau saya rasa sih iya ya. Jadi datang check in, kemudian ke poli. Finger dulu ke poli, terus habis itu menunggu antrian dokter. Setelah itu ke pojok JKN untuk pencetakan SKDP, surat kontrol. Setelah itu ke farmasi gitu sih. Insya Allah sih lebih cepat
gitu. Oke, lebih satset berarti Lebih ya, Mbak. satset gitu. Lebih cepat dan Betul, mudah Mas ya. Bagus. Ya, Oke, betul. memudahkan saja ya Solovers ya. Oke, jadi memang Solovers bisa menggunakan aplikasi mobile JKN ya pastinya. Kalau misalkan untuk kontrol dan sebagainya nih. Tapi kalau Mbak Isna nih, kalau untuk penggunaan aplikasi mobile JKN itu kan bisa untuk mengantri, mengambil nomor antrian. Selain itu juga bisa untuk apa lagi nih Mbak? Yang memang misalkan untuk yang mau periksa aja gitu. Tapi bukan mau ngantri ya, kayak ada keluhan nih misal sakit gitu, mau langsung datang ke rumah sakit harus pakai JKN dulu nggak sih? JKN mobile atau bisa langsung datang ke rumah sakitnya atau gimana tuh? Oke. Jadi gini Mas Bagus, kalau misal terkait dengan datangan rumah sakit kan memang harus ada rujukan ya. Jadi kalau ke rumah sakit itu wajib ada rujukan. Kalau si pasien mau ke rumah sakit nggak ada rujukan, memang nggak bisa lewat mobile JKN, dan nggak bisa juga kalau langsung ke rumah sakitnya, karena pasti diminta ada historinya. Si pasien ketika menunjukkan KTP itu dia pasti ada. Kalau pas dicek ternyata nggak ada rujukan, ya pasti akan dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau klinik atau puskesmasnya gitu kan. Nah, kalau untuk ketika ada kendala misal mau periksa, ya berarti disarankan untuk FKTP dulu Mas ke Vaskes tingkat 1. Daftarnya pun bisa lewat aplikasi mobile JKN. Kalau itu bebas, maksudnya mau kapanpun, berapa kali dalam 1 bulan itu mau periksa-periksa terus. Mau misal gigi gitu kan, masalah gigi, saya mau periksa gigi, ternyata ada keluhan sakit gigi gitu ya, silahkan nanti didaftarkan untuk ke dokter. Biasanya kan untuk kalau misal klinik atau puskesmas sudah otomatis di situ ada dokter gigi dan dokter umum. Tapi kalau untuk dia pilihnya dokter keluarga, dokter umum biasa, itu biasanya dia akan memilih juga dokter gigi sendiri. Jadi kayak kami bekerja sama dengan selain klinik, puskesmas, juga dokter gigi keluarga dan dokter keluarga. Jadi di situ di mobile JKN pun ada fitur untuk info lokasi Vaskes. Jadi kalau Star Lovers misal sebagai pasien JKN juga, saya pengen tahu nih sebenarnya misal lagi pindah domisili atau pindah, saya di sini terdekat tuh kalau mau periksa di mana ya, itu ada menu untuk informasi lokasi Vaskes, info Vaskes. Jadi saya mau ke FKTP paling dekat itu di mana bisa, atau mau ngecek di sini rumah sakit terdekat mana, misal kondisi gawat darurat gitu ya, atau mungkin pengen ke kantor BPJS kesehatan yang terdekat di mana di sini gitu. Nanti di situ ada bisa diakses untuk fiturnya, alamat juga ada titik lokasinya. Jadi udah kayak ada map, terhubung dengan map. Juga selain itu kalau misal di mobile JKN saat ini kan untuk pasien JKN itu kan tidak dicetakkan kartunya ya Mas ya. Jadi untuk mobile JKN itu salah satu digitalisasinya adalah adanya kartu digital melalui aplikasi mobile JKN. Jadi si pasien bisa tinggal cek aja di info peserta dan juga ada di menu data peserta. Jadi ada kartu di situ, ada menu kartu, ditampilkan aja kartunya gitu. Bisa di print sendiri kalau misal nih ternyata ada persyaratan yang memerlukan print out nomor kartu JKN, nah itu tinggal di print aja, bisa kirim email gitu filenya. Jadi biasanya orang itu kan kalau pergi-pergi itu dompetnya suka ketinggalan ya Mas ya. Tapi kalau HP itu nggak ketinggalan kan ya. Nah itu handphone itu di situ sudah memuat ada kartu digital. Jadi semuanya nggak perlu bawa dompet berat-berat, tinggal bawa HP aja, ditunjukkan ke fasilitas kesehatan, bisa untuk melakukan pemeriksaan menggunakan JKN. Gitu. Iya, berarti memang tinggal tunjukin aja di HP-nya ya Mbak ya, Betul, di aplikasinya. Oke, jadi memang kalau Solovers ada mau periksa nih ya kan, yang pertama adalah ke FKTP ya Mbak ya, berarti ya, bukan langsung tiba-tiba langsung datang ke Sakinah Idaman gitu misalkan. Gak bisa ya Mbak ya. Iya, Kecuali darurat. Kecuali darurat ya, betul, kecuali darurat. Kecuali darurat langsung IGD aja 24 jam ya. Betul sekali. Misalkan Solovers ada kayak, aduh giginya kok sakit ya gitu, itu harus ke FKTP dulu ya Solovers pastinya. Terus ini juga ada satu pertanyaan dari Mbak sebentar, ada Mbak Rina yang menanyakan ini, kalau pindah domisili itu gimana ya? Apakah bisa langsung ke Vaskes terdekat atau seperti apa nih? Oke, baik, kalau kasusnya dia pindah domisili. Domisili itu berarti kan dia akan menetap di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Betul. Ya, daerah baru ya. Jadi kalau dari kami ketika dia berpindah lokasi domisili berarti disarankan untuk melakukan perubahan Vaskes. Perubahan Vaskes itu bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN di menu perubahan data peserta. Nanti tinggal dipilih aja, kalau misal satu kakak itu pindah semua gitu, tinggal aja ada menu untuk perubahan untuk satu keluarga. Jadi cukup satu kali klik itu sudah otomatis langsung terubah
vaskesnya dalam satu kakak itu, atau mungkin bisa jadi di dalam satu kakak itu beda-beda nih vaskesnya. Yang mungkin anaknya yang pertama kuliah di mana gitu, ayahnya kerja di mana, atau ibunya kerja di mana, beda-beda. Tidak harus sama semuanya dan tidak harus sama sesuai dengan KTP ya. Jadi vaskes itu bebas, yang penting mudah untuk diakses oleh si peserta. Nah, kalau untuk perubahan datanya itu nanti ketika dilakukan perubahan data dari tanggal 1 sampai tanggal 30, misal 31 ini ya Mei ya misalkan, itu nanti akan berubah per tanggal 1 Juni Mas. Okay. Jadi bukan 1 bulan ya, tapi lebih ke pergantian bulan. Kalau dia gantinya di tanggal 30 Mei, berarti dia tinggal nunggu 2 hari aja nih, vaskesnya udah langsung ganti gitu. Itu langsung aja di mekanisme seperti itu. Nah, kalau misal dia ternyata pindahnya di tengah bulan dan ternyata kalau harus tunggu 1 Juni masih lama, berarti dia tetap bisa dilayani di vaskes terdekat dengan maksimal 3 kali pelayanan gitu Mas. Jadi walaupun ini jadi ada teritorial kabupaten nih, kalau misal dia beda kabupaten aja dia sudah bisa dilayani sebagai pasien tamu istilahnya gitu. Oke. Iya, jadi bukan kemudian karena vaskesnya bukan di sini di Sleman atau di Jogja kemudian ditolak, bukan ya Mas ya. Jadi kalau petugas peserta JKN asalkan kartunya posisinya aktif itu tetap bisa dilayani. Jadi tadi Mbak Rina. Betul. Jadi Mbak Rina itu nggak usah khawatir kalau misal pindah domisili sambil menunggu proses untuk perubahan vaskes, itu tetap bisa dilayani di vaskes terdekatnya Mbak Rina. Oh oke. Jadi kalaupun pindah domisili bukan yang malah jadi aduh ribet gimana gitu ya. Jadi tetap mudah juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan dari Pak Krisna nih yang menanyakan kalau sudah dapat nomor antrian itu datangnya jam berapa ya? Apakah datang di jam yang tertera di aplikasinya atau bagaimana nih untuk datangnya gitu ya? Kalau udah dapat nomor gitu Mbak. Iya. Kalau dapat nomor antrian itu kan memang ada estimasi dilayani ya Mas ya. Jadi tampilannya itu ada nomor antrian, ada menu check-in dan batalkan, dan juga ada estimasi dilayani di jam berapa. Nah, biasanya itu sudah disesuaikan dengan kapasitas dokter dan istilahnya kapasitas dokter itu lebih ke berapa kira-kira jam pelayanan satu pasien itu, kemudian sesuai dengan di rata-rata jumlah pasiennya kan gitu. Nah, ini biasanya sudah sesuai, kecuali kalau tadi yang sudah disampaikan ada case adalah seperti Mbak Dina bilang, ada nih dokter Cito yang kira-kira mau ternyata operasi ya Mbak ya. Itu berarti biasanya akan disampaikan, disesuaikan nanti bahwa ada keterlambatan atau malah justru biasanya kadang maju ya Mbak ya. Maju. Nah, itu biasanya diinfokan dulu. Jadi otomatis ketika tidak ada pemberitahuan terkait dengan maju dan mundurnya jadwal dokter ya berarti disesuaikan dengan estimasi dilayani yang disampaikan di mobile JKN. Gitu. Oh oke. Jadi memang sesuai waktu yang tertera ya berarti ya. Iya betul. Oke, ini juga Pak Krisna menanyakan lagi kalau ada perubahan itu apakah dadakan atau bagaimana gitu? Perubahan jadwal dokter. Perubahan jadwal. Kalau di Rumah Sakit Sakinah Idaman sendiri kita itu ada sistem follow up ya. Jadi H-1 itu kita akan follow up ke semua dokter. Dokter apakah ada perubahan jadwal gitu. Dokter jika misalkan dokter berubah jadwalnya, kita akan konfirmasi ke pasiennya gitu. Jadi H-1 kita sudah siap-siap untuk menginfokan, men-follow up pasien. Jika misalkan jika dokternya terlambat, kita akan beritahu. Jika dokternya maju, kita akan beritahu gitu. Jadi semuanya sudah kita follow up H-1 sama pasien gitu. Yang pertama adalah kita follow up dokternya, kemudian kita follow up ke pasien gitu. Jadi nggak yang dadakan tiba-tiba berubah ya, Mbak ya. Betul. Jadi seperti itu ya, Pak Krisna ya. Ini juga ada pertanyaan lagi nih Mbak Isna, Mbak Dina dari Mas Tris nih menanyakan kalau buat yang maaf gaptek gitu ya, ini gimana nih? Apakah dari rumah sakit ada petugas yang memang membantu atau gimana gitu katanya? Kalau di Rumah Sakit Sakinah Idaman sendiri ya, kita punya satu tim ya, frontliner. FO gitu aja ya. Kita ada petugas FO ya. Nah, di sini tuh semua FO harus bisa mengoperasikan aplikasi mobil JKN. Jadi misal ada pasien yang benar-benar gaptek, kita akan bantu. Misal si petugas itu libur ya. Nah, tapi kan ada petugas-petugas lain yang sudah memahami sehingga pasien itu akan dibantu. Nah, untuk
kalau misalkan ada yang gaptek gitu ya, kita tetap akan pandu sampai pasien itu bisa. Misal pasien sudah dapat nomor surat kontrol ya, nah tapi kok ibu-ibu gak tahu caranya. Nah itu adalah tugas kami untuk membookingkan sampai pasien itu mendapat nomor antrian gitu. Hamin 1 bulan kalau di rumah sakit kami sudah bisa gitu. Tetap dipandu sampai benar-benar bisa gitu. Ada petugas khususnya ya Mbak ya berarti ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya, semua harus bisa kalau rumah sakit kami gitu. Jadi gak usah khawatir ya buat Mas Tris ya, kalau misalkan kayak aduh ini gimana, ini bingung gitu nanya ke siapa, ke petugasnya udah pasti nanti akan dibantu ya Mbak ya. Betul. Baiklah, terima kasih ya Solovers buat yang sudah bergabung nih di podcast Star FM di siang hari ini. Dan ini terakhir nih, silakan buat Mbak Isna dan juga Mbak Dina yang mau disampaikan sebagai penutup di podcast kali ini, silakan deh. Dari Mbak Isna dulu, silakan. Baik. Ya ini untuk Star Lovers ya, terkait dengan aplikasi mobile JKN itu kan memang dari BPJS Kesehatan sudah menyediakan ya aplikasi berbasis digitalisasi, istilahnya memudahkan peserta yang manfaatnya pasti banyak, bisa selain juga untuk mendaftar antrian, juga ada manfaat-manfaat lain yang bisa dimanfaatkan di aplikasi mobile JKN. Jadi jangan ragu, jangan tunda-tunda lagi untuk tidak mendownload aplikasi mobile JKN. Ketika nanti ada kendala, silahkan hubungi petugas dari kami, karena mobile JKN itu sangat bermanfaat. Cukup satu aplikasi bisa digunakan untuk mengakses beberapa layanan, terutama layanan yang ada di JKN gitu kan. Jadi harapannya Star Lovers bisa, mari kita mulai nih. Kalau yang belum download, ayo silahkan bisa download mobile JKN dan bisa memanfaatkan untuk fitur-fitur yang sudah kami sediakan. Begitu Mas Bagus. Dari Mbak Dina silakan. Kalau dari saya untuk teman-teman yang sejawat ya, sama-sama frontliner ya, tetap semangat ya untuk mengedukasi pasien ya, untuk menggunakan aplikasi mobile JKN supaya memudahkan pasien dalam pelayanan gitu. Untuk semua pasien, mari kita mulai untuk menggunakan aplikasi yang mobile JKN, karena ini aplikasinya sangat mudah, bermanfaat, dan fitur-fiturnya sangat lengkap sekali gitu ya. Jadi memang ini untuk kemudahan pasien juga ya Mbak ya. Kemudahan pasien, kemudahan petugas rumah sakit juga. Kemudahan untuk semuanya. Iya. Dan semoga dengan adanya aplikasi JKN Mobile ini ya Solovers, pastinya kalau mau misalkan kontrol ya kan, atau mau periksa kesehatan gitu ya Solovers, ada masalah kesehatan bisa dilayani dengan baik, dan juga nggak ada yang kayak jadi butuh waktu lama gitu, nggak perlu lagi ya Solovers ya. Terima kasih buat Mbak Isna dan juga Mbak Dina sudah ngobrol di podcast Star FM. Semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain ya Solovers ya. Dan buat Solovers juga nih, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung ya, sudah mendengarkan dari jam 2 siang tadi, dan juga yang sudah WA ke Star FM, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi, dan Bagus juga pamitan ya dari podcast Star FM kali ini. Terima kasih banyak dan selamat hari Rabu ya. Semoga untuk hari ini menyenangkan, kerjaan lancar ya Solovers. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.